what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita tentang pendakian Gunung Kelut via Lahar Pang. Ini sudah di sesi terakhir cerita ya. Ya mungkin nanti setelah ini ada video yang diupload untuk series Kelut, tapi mungkin yang versi video reality 360. Ini kurang lebih seperti ini penampakan animasi 3 dimensinya. Kita ini udah di sesi terakhir atau sesi turun dari puncak menuju base camp. Dari puncak menuju titik nol kita jalan kaki, dari titik nol menuju base camp kita ngojek lagi karena sudah sore. Kita mengejar waktu. Jadi Mas Ramu itu kalau turun itu kebanyakan nggak ngojek kalau waktunya nyandek, maksudnya kalau pendakian normal ya. Tapi kalau pendakian yang overtime gitu, mana sampai titik ojek itu kok udah mendekati malam atau kesorean, ya udah kita terpaksa ngojek. Tapi kalau aslinya Mas Ramu turun itu lebih suka jalan kaki. Kalau naik lebih suka ngojek, ya untuk menghemat energi dan menghemat waktu kalau pas naik. Kurang lebih seperti ini animasi 3 dimensi kita turun. Jadi ini Gunung Kelut kurang lebih seperti ini kalau dilihat dari utuhnya. Ini ada kawah tengah-tengahnya, dan ini jalur Lahar Pang itu berarti posisinya di sebelah utara dari Gunung Kelut ya. Kurang lebih seperti ini ringkasan jalurnya kalau dilihat dari atas. Ini puncak tertingginya, puncak sejati Gunung Kelut, dan ini jalur wisata. Jalur wisata berarti posisinya di sebelah barat laut ya. Jadi ini situasi malam hari di camp area Gajah Mungkur atau puncak Gajah Mungkur. Ya, ini agak kenceng, ada suara buku-buku gitu. Cuman ini kan karena alhamdulillah kita dapat posisi yang aman dari angin,
ya anginnya nggak terlalu berasa di sini, padahal di sekeliling kita itu anginnya luar biasa kencangnya. Ini situasi ketika kita masak untuk makan malam, di intro kan sudah ada video time lapse ketika Mas Ramu mendirikan api. Jadi kembali ke masalah video reality 360. Untuk menikmati video reality 360 itu nggak bisa langsung di setel gitu aja. Jadi caranya kita buka YouTube terus milih video reality 360, kita pause dulu, kita masuk ke settingan video YouTube, kita setting resolusi tertinggi dari YouTube yang mau kita lihat, kemudian di play. Nah, ketika di play itu jangan lupa diputar-putar HP-nya kalau menggunakan HP ya. Kalau nggak diputar-putar HP-nya bisa juga pakai tangan gitu. Jadi di layarnya itu kita sentuh, kita geser-geser naik turun kanan kiri sesuai spot yang ingin kita lihat. Kalau pakai laptop ya pakai mouse digeser-geser gitu layarnya. Itu udah dingin tuh Pak? Iya. Udah dingin ini apa tekelannya itu. Iya. Cepet menit. Kecil biasa nggak? Apa talonan Pak? Gimana? Talonan ini. Iya kanan. Tangan juga talonan ya. Lek, karena ini ke aneh, kebiasaan. Itu juga. Ini sih bumbon-bumbon nih Mas. Artinya jenengan kelihatannya nggak pernah masak Pak? Lek enggak ngecam enggak pernah. Lek ngecam baru masak. Bumbon Jadi ya bawang-bawang. masak apa? Masak ini cuma ini. Oh, Nih, ikan pasten. tapi ini tambahin Tambah bawang-bawang, terus itu dibing dulu, terus daun ini dan apa? godong jeruk purut, dan Tambahin. ambil ger. Tambahin banyunya loh. Enggak, airnya enggak, cuma bumbu-bumbu aja biar Rasa sabenya lebih terasa. dan rasa Jawa lah. Dan enggak ngecam aku jarang masak soalnya mesti beli langsung telur bungkus. Tuh, kalau bungkus buat makan apa kan cuman makan siang tuh Pak? Kalau besok. Enggak sih, aku sering nginep Mas, tapi enggak ngecam melaku yang gitu. Oh, malam-malam juga jalan itu. Jalan, jalan. Itu lah. Turun juga yang buku-buku ke datar-datar dulu. Tempurnya gimana Pak? Pernah nih genteng jadi genteng aku kan udah genteng turun aku kata biaseng Oh, Panangguan. orang bunga. Terus pernah dari Pulau Tundo malam-malam di jalan Itu start jam berapa? lek sing gentengnya aku sekitar jam 3 malam
mulai jalan terus sampai jam besoknya lagi jam 7 besok pagi 7 pagi besoknya lagi lambat kali. ini masuk turu masuk lakur nanti turu Kita loncat ke video tracking lagi. Ini kita sudah sampai di puncak, sudah sarapan, udah ngedrone. Nanti video drone-nya nyambung lagi di sesi akhir video ini ya. Ini kita langsung turun menuju camp area. Ini Mas Ramu membenarkan tali sepatu dulu yang copot biar aman. Kalian tali sampai atas. Jadi kalau naik itu yang ditali sampai pergelangan kaki. Kalau turun itu ditali semua sampai atas biar lebih nyaman dan lebih aman dari cedera. Kita turun di bagian paling ekstrim dari sesi summit ini, yaitu di sini yang ada talinya. Kita nyari talinya. Oh, talinya di sebelah kanan. Kita ke kanan dulu. Ini agak licin karena treknya pasir ya, jadi ini Mas Ramu pelan-pelan sambil bawa kamera, resiko kamera jatuh kali. Kita kasih intro dulu sambil menikmati perjalanan turun menggunakan tali pengaman ini. Kita skip aja perjalanan menyusuri tali pengaman ini karena videonya terlalu goyang, nanti malah pusing. Ini aja sudah lumayan pusing ini, lihat ya. Dan kita skip lagi karena banyak goyangnya, terlalu ekstrim goyangan kameranya. Sekarang ini kita sudah sampai di jalur datarnya, itu tadi di belakang yang kamera yang trek pakai tali itu, yang tanjakan terakhir menuju puncak kawah dari jalur lahar pang. Ini jalannya menanjak sebenarnya, cuman landai sekali. Itu di sebelah kiri Mas Ramu ada dua orang jalan ya dari bawah sana
kelihatannya dia dari jalur wisata terus nyebrang di lembah itu kemudian naik ke sini. Dia kelihatannya menuju ke tower di depan itu. Siapakah mereka? Coba kita pantau, kita selidiki ya, kita selidiki siapa mereka berdua itu dan mau apa naik ke sini kok lewat jalur bawah sana. Mereka teriak memanggil temennya itu, mungkin masih ada temannya yang di bawah. Ini tadi Mas Ramu di track ini juga sempat bikin bullet time. Untuk video bullet time bisa dilihat di part 1 kalau nggak salah dari series pendakian Gunung Kelut ini. Jadi untuk melihat seri-seri atau part-part dari series pendakian di channelnya Mas Ramu itu bisa dilihat dari playlist atau lebih mudah lihat dari deskripsi video sih. Dan nanti di deskripsi itu kan ada link-linknya biasanya kalau tayang. Kalau belum tayang ya baru judulnya tapi tanpa link. Ini kita sudah ketemu, sudah nyampe di tower. Ini pemancar apakah ini? Seperti ini penampakan landscape Gunung Kelut, bagus sekali, macam kayak tebing-tebing purba gitu ya. Kalau di Jateng nggak ada ya model-model kayak gini. Yang lebih mirip yang paling Merbabu ya, tekelan. Oh ternyata mereka pekerja atau pokoknya yang ada hubungannya dengan tower-tower inilah. Kita ngobrol sejak dengan bapak-bapak ini, sedang apa mereka. Jadi ini ternyata suaranya di video ini kalah dengan suara angin ya, karena anginnya ini masih kenceng, masih buku gitu. Jadi percakapan dengan bapak-bapak ini selama di video ini nggak terlalu jelas didengarkan. Selain itu juga kita kan ngobrolnya pakai bahasa Kromo Inggris, jadi kemungkinan hanya bisa dipahami oleh orang-orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi intinya gini, ini mereka ini sedang memasang ini apa, aki buat tenaga alat-alat di dalam ruangan itu. Jadi selain dari aki, jadi aki ini menyimpan energi dari solar panel atau tenaga surya gitu kan. Di atas itu ada tenaga surya, terus tenaga surya itu dirubah menjadi listrik, dan listriknya itu disimpan di dalam aki. Kemudian dari aki itu digunakan untuk tenaga alat-alat di dalam ini. Dan pemancar ini ternyata dia itu repeater dari HT itu yang buat berikan atau buat alat komunikasi. Ini bukan tower seluler ya. Dan bapak-bapak ini tadi naik itu membawa aki, jadi satu orang itu membawa satu aki. Di dalam sini total ada 4 aki. Kalau yang di seberang sana di jalur Karangrejo itu ada yang pakai 10 aki. Nah satu aki itu beratnya 20 kg. Tadi yang itu di depan Mas Rambu itu ada dusnya. Mas Rambu tahunya dari itu, baca tulisan yang beratnya 20 kg akinya. Terus ini kita ngobrol tentang jalur pelut sama air. Jadi di bawah situ ada air sebenarnya, kita turun ke bawah. Terus ya intinya
seperti itu. Kita tekan aja ya nanti, karena nggak kedengaran suaranya, jadi nggak terlalu bisa menikmati percakapannya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ini karena sudah selesai ngobrolnya dengan bapak itu, kelihatan itu mandornya. Karena pemborongnya mungkin kita Mas Ramu pamit melanjutkan perjalanan turun menuju camp area untuk menikmati sedikit sisa-sisa logistik di tenda sekaligus packing sebelum turun ke base camp. Ini kita melewati jalan full punggungan ya, dari puncak sampai titik 0 itu punggungan. Kalau kita lihat dari animasi 3 dimensi yang tadi di awal video ini. Jadi setelah turun dari puncak kawah itu kita naik terus ini juga masih naik. Ini nggak tahu nanti tahu di depan itu nanti kita akan turun lagi menuju camp. Jadi dari puncak menuju camp area itu nggak turun semua, turun terus naik lagi terus turun lagi baru nyampe camp area. Ini kita skip videonya, kita sudah packing tenda. Ini kita mau perjalanan turun. Adika sudah turun duluan tadi, Mas Ramu turun sendiri ya, karena kalau nunggu Pak Dika atau Pak Dika nunggu Mas Ramu nanti malah tambah lama ininya waktu perjalanannya. Jadi ya seperti ini, nggak apa-apa, nanti Mas Ramu susul. Ini kondisinya sangat cerah alhamdulillah, dan ini anginnya sudah reda ini. Nah ini cukup apa istilahnya, cukup tenang buat menerbangkan drone. Ini benderanya juga sudah enggak se-ekstrim tadi. Jadi angin kencang itu mulai dari pos 4 sampai tadi Mas Ramu turun tadi sore ya, sekitar jam 5 kita nyampe pos 4 itu. Ini view kalau dilihat dari sini itu puncak kawah tadi, kita dari sana kita lanjut turun menyusuri trek pasir yang trek rolling tapi pasir, sangat-sangat menyebalkan. Kalau di Muria juga rolling cuman nggak pasir, pakainya ini apa, akar meranak, jadi lebih enak Muria. Karena tadi anginnya masih agak kencang ya, tapi nggak sekencang kemarin sore atau tadi malam. Kita lanjutkan perjalanan turun. Ini kita langsung disambut turunan. Di depan itu nanti kita akan ketemu jalur tali temali. Belum bisa menemukan ritme kayak di kalau trek pasir itu, memang di awal-awal kita pasti akan inggrang-inggring. Tapi kalau sudah menemukan ritmenya kita bisa serut gitu. Cepat banget. Ini sudah nyampe jalur tali itu, sebelah kanan Mas Ramu ada tali warna merah, tali pengaman buat pegangan. Tapi kadang tali itu malah memperlambat perjalanan, jadi nggak semua tali itu harus kita pakai.
kalau kita mampu berjalan tanpa tali, lebih baik tanpa tali. Kita sudah berada di penghujung cerita. Setelah ini kita akan masuk sesi video drone. Mas Ramo pamit sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.